mengingat memang ada indikasi kecurigaan bahwa penjualan konter HP sebagai kamuflase itu benar-benar terjadi. Kalau kita bilang kayak gitu kan faktor ekonomi. Semua orang kalau faktor ekonomi itu semua nekat. Parah sih Mbak. Kalau gua terlalu banyak konsumsi tuh bisa dibilang tuh hilang kalau bahasanya tuh. Itu di depan gua tuh langsung sungai gitu. Itu gua nyebur ke sungai gitu sih. Kalau dibilang penyesalan mah dapatlah abang lihat di raut wajah saya kan seberapa saya menyesal ini. Ya namanya juga udah nasi udah jadi bubur ya kan. Dosisnya dia tidak bisa ukur dosisnya. Jadi akhirnya berlebihan, karena efek berlebihan ujung-ujungnya adalah bisa gagal jantung, meninggal kan. Aksi penyalahgunaan obat keras golongan G masih terus terjadi di masyarakat. Aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau disebut-sebut jadi pemicunya. Berkedok menjual pulsa, seorang pria di Depok, Jawa Barat diringkus polisi lantaran terbukti menjual obat keras jenis golongan G. Diduga obat-obatan terlarang ini juga menjadi pemicu meningkatnya aksi kriminalitas di kalangan remaja. Lantas dari mana para pelaku mendapatkan obat-obatan terlarang ini? Bersama saya, Sabrina Asila, inilah iNews Files. Sejumlah tindak kejahatan berhasil ditumpas jajaran kepolisian di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Aksi tindak kriminalitas yang berhasil diungkap pun beragam, mulai dari pencurian, begal, tawuran hingga penodongan yang berujung tindak kekerasan. Menurut Kapolsek Cinere AKP Pesta Hasiholan Sihaan, tindak kriminalitas yang dilakukan pelaku kejahatan di wilayahnya tak lepas dari penggunaan obat keras yang mengandung psikotropika. Sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu lah ya, kita ini berhasil mengungkap yaitu berupa ranmor ya, kriminal. Ini yang kita amankan di sini rata-rata itu pengkonsumsi obat daftar G. Pertengahan Juni 2024, Polsek Cinere mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penjualan obat keras daftar G tanpa izin di sebuah konter penjualan pulsa. Menyikapi informasi tersebut, petugas sigap bertindak melakukan penyergapan. Mengingat memang ada indikasi kecurigaan bahwa penjualan konter HP sebagai kamuflase itu benar-benar terjadi sesuai dengan laporan ibu ini. Adapun tugas saat sekarang ini hasil lidik daripada rekan-rekan yang dipimpin Kanit, Panit, dan anggota terkait untuk pengungkapan obat daftar G atau obat keras yang terjadi di daerah Jalan Raya Bukit Cinere. Sekarang tiba saatnya melakukan suatu tindakan represif terkait masalah peredaran obat keras. Tim Liputan iNews Files dan petugas kepolisian dari Polsek Cinere bergerak cepat menuju lokasi yang dituju, di mana sebelumnya pengintaian telah dilakukan. Tujuan kita ini adalah untuk melakukan tindakan para penjual obat daftar G tanpa izin. Untuk pengintaian ini sudah kita lakukan selama 3 hari, kurang lebih 3 hari ya, berdasarkan informasi masyarakat yang anaknya diduga sering menggunakan obat-obatan yang tidak diketahui jenisnya sama orang tuanya. Sehingga hari ini kita melakukan
tindakan hukum. Langkah yang kami pada saat itu lakukan yaitu saya langsung memanggil Kanit Reskrimnya. Kemudian saya menceritakan dan memerintahkan Kanit Reskrim apa yang disampaikan ibu itu agar dilakukan lidik ini di lokasi yang disampaikan, gambarannya di wilayah jalan raya sekitar jalan raya Bukit Cinere. Sebelum melaksanakan kegiatan dilengkapi surat mindik, penggeledahan dan sebagainya, kemudian dilakukan penggeledahan penangkapan. Jika ditemukan barang bukti langsung diamankan. Jual apa kamu? Hei, saya dari Polsek Cinere, Polres Depok. Coba keluarkan itu yang kamu jual. Ini sudah tugas kita nih, Mas. Ya, kita dari Polsek Cinere, Polres Depok ya. Saat dilakukan penggerebekan, terduga pelaku penjual obat terlarang tak banyak berkutik. Ini. Dirinya pasrah tak berdaya. Kamu jual ini? Iya. Berapa banyak ini? Keluarin. Jadi pada saat anggota melakukan penangkapan itu apa aja ini obat? langsung masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko tersebut itu diamankan di dalam tas. Tadinya memang kita, anggota saya itu melakukan penggeledahan di etalase. Itu tidak terlihat, ternyata di dalam tas tangan itu handbag warna hitam. Ini kenapa kamu pakai aksesoris, jual aksesoris? Untuk menutupi dari warga, Pak. Menutupi apa maksudnya? Kan biar nggak terlalu curiga sama warga di sekitar ini. Oh, biar warga nggak curiga? Ya. Ini kamu jual nggak ini? Jual juga, Pak. Jual juga? Ini untuk sampingan, seperti kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup? Ini selain ini mana lagi nih? Nggak ada lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba, geledah itu. Sementara itu di sela pemeriksaan, petugas menggeledah sudut lain konter pulsa mencari barang bukti lainnya. Pak Kanit, ini sesuai dengan pengintaian selama ini dilakukan, Pak? Ya? Sesuai dengan pengintaian selama ini Iya, dilakukan, Pak? yang telah kita lakukan penyelidikan selama 3 hari kurang lebih ya. Nah, inilah hasilnya. Ternyata benar informasi tersebut ya. Ini berapa banyak? Oh, kira-kira berapa? Kita hitung lagi. Ini apa menghilangkan kesadaran, apa untuk rasa nyeri juga. Kalau berlebihan efeknya seperti apa sih, Pak? Efeknya ya saraf. Ada kecanduan juga Kak, Pak? Bisa bikin kecanduan juga nggak? Bisa bikin kecanduan. Jadi ini bisa bikin apa orang ngeplay. Terus dari mana nih konsumen ini bisa tahu kamu jual obat di sini, sedangkan ini dipajang aksesoris handphone, pulsa. Karena saya tidak mempromosikan konternya. Saya tidak mempromosikan konternya. Sedangkan saya tidak mempromosikan harga konter berapa. Kalau konter ori kan ada sebelumnya harga konter. Ini kan saya nggak ada bedanya ini. Tandanya seperti itu? Iya. Makanya orang tuh tahu anak-anak jalanan. Itu aja. Bukan kamu yang ngasih tahu dari mulut ke mulut? Enggak. Atau kamu pakai medsos kali, kan zaman sekarang kan medsos? Medsos saya kurang paham, tidak tahu. Oh, cukup. Ya, yuk kita mobil Polsek untuk diproses lebih lanjut.
udah berapa lama jual gitu? Baru 1 bulan, Ya. 1 bulan Pak. Itu ya apa yang beli bocah-bocah remaja gitu ya beli? Iya, bocah-bocah remaja, kan yang bekerja online sama anak-anak. Oh, ojol juga tuh ojol? Iya. Ojol juga? Jadi dia tahu ya kalau misalnya tempat itu dijual-jual? Iya, tahu. Ada langsung pakai di situ, minum di situ ada? Enggak. Dibawa pulang semuanya? Dibawa pulang semuanya. Yang paling baik beli apa dia? Mandol. Mandol. Desember enggak? Desember ya. Anak sekolah juga ya? Kalau anak sekolah tidak. Kebanyakan orang bekerja sama anak pengamen. Pengamen juga tuh? Ya. Anak pang gitu ya? Anak pang. Lu kenapa mau jual gini? Ya untuk nambah omset. Karena kan cari uang kan susah. Ya kan, kalau misalkan buka konter. Oh jadi lu nyari buat makan sehari-hari ya, itu? Buat makan sehari-hari. Itu pun habisnya untuk sehari-hari. Lainnya lu di sini temen lu ada nggak jualin? Nggak ada. Nggak ada. Tahu saya nggak ada ya kan? Kan saya gimana kita bilang nggak pengen cari tahu gitu. Yang penting lu mau jualan aja ya? Kan? Jualan nggak mau cari tahu. Dan lu sendiri pun juga nggak pakai itu obat itu? Nggak pernah pakai lu ya? Nggak pernah. Nggak pernah kamu cobain? Nggak pernah. Kenapa nggak cobain? Ya nggak pernah. Gimana ya? Jadi lu kalau lu bisa lu nyobain nih ya kan apa sampai kayak gimana harus lu berpikir ya kan kalau misalnya juga kayak gini ke orang lain ya kan ya betul. Gitu rusak apalagi ada pelajar juga di situ gitu kan yang beli kayak gitu kasihan ya. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 460 butir tramadol, kemudian 288 butir trihexpi henidel, 287 butir eksimer, 23 butir delgosik, 22 butir eksigen, 5 butir aprazolam. Ini baru satu tersangka yang kemudian barang tersebut kita akan kembangkan ya, yang kemungkinan yang kita curigai yaitu adalah Mr. Bro. Di wilayah kami ini akan kami tekankan kembali bersih dengan obat keras. Kami sampaikan untuk ancaman hukumannya untuk tersangka dengan ancaman hukuman kurang lebih sekitar 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Dia pakai masker, pakai topi, kadang pakai helm, cuma nampak matanya. Nggak ada kontak. 2 minggu sekali gitu kan, ataupun seminggu sekali nawarin.